Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriansyah dari kelas 12 Multimedia 3. Di sini saya akan menjelaskan gerakan non-block atau biasa disingkat dengan GNB atau non-aligned movement. Nah, merupakan sebuah gerakan dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang mempunyai lebih dari 100 negara dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. GNB ini didirikan pada tanggal 1 September 1961 yang mana dipelopori oleh beberapa tokoh, di antaranya yaitu Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan juga Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Sejarah gerakan non-blok. Kata non-blok ini pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India yakni Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Di dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan mengenai 5 pilar yang biasa digunakan untuk sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Pensel atau 5 pengendali. Prinsip tersebut kemudian digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. Isi dari 5 prinsip tersebut diantaranya: 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. 4. Kesejahteraan dan keuntungan bersama. 5. Menjaga perdamaian. Gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Dalam konferensi tersebut, negara-negara yang berpihak pada blok tertentu akan mendelegasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi barat atau timur. Pendiri dari gerakan ini yaitu 5 pemimpin dunia, antara lain Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia; Soekarno, Presiden Indonesia; Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir; Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India; dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Gerakan yang satu ini sempat kehilangan kredibilitasnya di akhir tahun 1960-an saat anggota mulai terpecah dan bergabung dengan blok lain, termasuk juga blok timur. Setelah itu muncullah pertanyaan mengenai bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba dan mengklaim dirinya sebagai negara non-blok. Gerakan tersebut mulai terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan pada tahun 1979. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN merupakan puncak pertemuan antara pemimpin negara-negara anggota ASEAN dalam hubungan dengan pembangunan ekonomi dan budaya di antara negara-negara Asia Tenggara. Untuk bisa mencapai tujuan ASEAN yang sudah dirumuskan, maka perlu melakukan bisnis dan juga kegiatan. Dalam pelaksanaan, 11 komite sudah dibentuk, misalnya saja bahan makanan dan komite pertahanan keuangan, pariwisata, dan juga media massa. Komite ini memiliki tujuan untuk meningkatkan bentuk. Selain itu juga membentuk komite-komite dari komite ADHOC atau Working Panitia. Komite tersebut antara lain Pansus yang memiliki tugas untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan ECC, kemudian juga panitia bertugas meningkatkan kerjasama antara ASEAN dan Australia, Selandia Baru, Kanada, dan negara yang lainnya. Tujuan dari gerakan non-blok. Tujuan utama dari adanya gerakan non-blok atau GNB ini adalah untuk mendukung hal yang untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan juga integritas nasional dari negara-negara anggota. Selain itu, tujuan utama GNB ini adalah sebagai berikut: 1. Menentang adanya apartheid. 2. Tidak memihak fakta militer-militeral. 3. Berjuang untuk menentang semua bentuk manifestasi para imperialisme. 4. Memperjuangkan dan menentang kolonialisme dan bentukan rasisme, neokolonialisme, dan donasi dari asing. 5. Pelucutan senjata. 6. Tidak mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. 7. Menolak menggunakan atau mengancam kekuatan dalam hubungan internasional. 8. Membangun ekonomi sosial dan rekulturasi sistem perekonomian secara internasional. 9. Melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak. 10. Mengembangkan solidaritas antar negara berkembang untuk mencapai kemakmuran, kebersamaan, dan kemerdekaan.
11. Meredakan ketegangan dunia karena munculnya perseteruan antara dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.